dari GL Sukana. Untuk nama pemilik Swing Wings ini tuh siapa ya? Buat pemiliknya namanya Bapak Ferry Yoga Saraguna. Oke. Untuk A-nya Nama saya pribadi Heris Nafi. usianya, Kalau buat usia saya 21 tahun. dan untuk pendidikan terakhirnya mungkin. Pendidikan saya SMK tahun 2021. Kalau Wings ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Nah buat di cabang Jatinangor karena kan beda dari cabang. Kalau di cabang Jatinangor kita buka dari jam 8.45 sampai jam 12 malam. Perkiraan jumlah karyawan di sini berapa? Kalau sekarang sama supervisor punya ada 26 kurang lebih. Kalau di sini tuh jenis usaha yang dijalankannya tuh apa? Kayak semisal olahan daging putih kah, olahan daging merah? Kalau di sini dua-duanya ada sih, kayak tim yang ada. Kalau telur susu yang di Telur susu juga ada, kayak sayuran juga ada. kalau untuk hambatannya usaha ini, Kalau buat hambatan mungkin ya buat di Jatinangor ini terutama lebih ke pesaingnya lah lebih banyak gitu. Makin kesini makin banyak. Jadi ya kita harus benar-benar jaga kualitasnya yang utama. kalau soal modal itu gimana? Kurang atau tidak? Kalau soal modal itu balik lagi sih ke owner ya. Kalau menurut saya sih Wings makin kesini ya makin maju lah alhamdulillah gitu, makin banyak punya cabang. Kalau untuk bahan bakunya sulit dijangkau dan mahal atau tidak? Kalau buat bahan baku sebenarnya pihak kontak kurang tahu. Cuman setahu kita nih dari produksi kan udah ada suppliernya. Nah, mungkin dari suppliernya kadang suka ready stock, kadang berbeda juga gitu. Menurut A, ini tempat udah strategis atau belum untuk sebuah usaha seperti ini? Kalau buat di Wings yang di saya cukup strategis sih Kak, apalagi ya di daerah sini kan banyak kos-kosan. Emang targetnya kita mahasiswa. Kalau mengenai daya beli masyarakat yang menurun atau meningkat dalam 1 bulan, Kalau buat daya beli masyarakat mungkin ada naik turun ya. Ketika ada pembukaan yang baru, misalkan restoran baru, otomatis lah agak sedikit penurunan. Cuman ya kita ini sebagai penjemput customer ya gimana caranya supaya bisa naikin omset lagi. untuk harga-harga di sini tuh naiknya anjlok banget nggak Kak? Kalau buat harganya bertahap sih Kak, tiap tahun pasti ada kenaikan. Pernah nggak A mengalami masa sulit dalam berjualan atau berusaha? Kalau di sini, selama di sini ya, bagi saya alhamdulillahnya lancar-lancar aja sih. Kalau ketika COVID belum ada ya ini? Nah kalau ketika COVID kebetulan saya belum kerja. Iya. Cuman ya katanya biasalah kalau COVID kan ada beberapa kendala. Ada batasannya lah kayak ini nggak bisa bikin take away aja. Pernah nggak sih A sebelum kesini ada kendala usaha? Sebelum sini kalau saya kan baru Di sini? lulus langsung kerja Ah, ya, di sini. jadi kurang tahu. Akhir-akhir ini ada kendala nggak untuk usaha ini? Kalau buat sekarang alhamdulillah aman sih Kak. Jadi ya rencananya ke depannya kita bakal yang lebih besar. Berapa jumlah tenaga lokal yang terlibat? Tenaga lokal di sini hampir mayoritas orang Sumedang sih Kak. Kebanyakan mungkin ya sekitar 90% lah orang Sumedang. Berarti lebih dari satu ya? Lebih dari satu, bahkan lebih dari 5 juga. Apakah AA bekerja sama dengan pihak lain dalam membuka usaha ini? Dalam AA kerja di sini tuh AA ada kerja lagi nggak di yang lain? Ada entah dari misalkan kayak minuman nih, terus kayak buat pengelolaan limbah itu ada kerja sama pihak kita. Sebutkan bagaimana caranya agar pembeli setia membeli produk AA. Oke, buat caranya mungkin ya salah satunya kita yang pertama harus mempertahankan dulu kualitas. Terus pelayanan ya pelayanan penting lah gitu ya. Selain kualitas makannya enak, ya pelayanan yang bagus juga mendatangkan customer agar tetap datang kembali ke tempat kita. Mungkin berapa pendapatan AA sebulan di sini? Sama berapa sih tanggungan AA gitu? Buat pendapatan di sini ya PMR lah ya. Oke, sama lemburan, sama tunjangan cukup lah buat hari-hari sama bayar kosan doang sih kalau saya. Karena ya Berapa jumlah anggota keluarga yang terlibat dalam usaha ini? Mungkin AA sendiri di sini atau ada saudara? saudara sih, saudara. Barengan di sini? Ada di sini barengan. Oh. Apa jenis produk yang dijual misal Banyak sih Kak. Ada burger, ada spaghetti, sampai ke dessert pun ada gitu. Berapa omset per hari atau per bulan di sini? Lebih ke per bulan aja lah ya. Iya. Sekitar hampir 1 M. Apakah AA tergabung dalam organisasi atau asosiasi yang bergerak di dalam bidang yang sama dengan sejenis usaha ini? Enggak sih, cuma di sini aja kerja. Nah, apakah AA pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah atau dinas terkait, baik itu modal, pelatihan atau lainnya gitu? Mungkin yang waktu program job itu pas yang prakerja nah prakerja itu masih tahu. Udah lama sih suatu 2022 lah. Nah, sekali itu.
Bagaimana akses AA ke lembaga keuangan seperti bank, koperasi? Apakah mungkin kalau dalam peminjaman gitu sangat mudah atau tidak, atau bisa biasa aja gitu atau sulit? Biasa aja sih Kak, saya belum pernah lihat kayak gitu. Oh, belum. Apakah usaha AA menghasilkan limbah? Limbah ya pasti, namanya restoran pasti banyak. Nah, apakah ada pengolahannya? Kalau pengolahannya kita kurang tahu, cuman kalau kerjasamanya adalah badan lingkungan hidup yang suka ngangkut ini banyak sih. Ya 10 hari sekali paling lama. Nah, bagaimana tingkat sanitasi dan kebersihan usaha ini? Tingkat sanitasi Dan kebersihan. maksudnya gimana? Ya, jadi tingkat kebersihan usaha ini tuh mungkin udah kualitasnya 100% kah, atau mendekati, atau ya mengusahakan untuk 100%, karena kan ada aja keterliruan dalam usahanya. Bagi kebersihan ya? Iya. Kebersihan ya lumayan sih di sini. Masih bisa dipertahankan lah dibandingkan yang mungkin otot-otot yang lain. Nah, apakah usaha ini menggunakan perangkat TIK seperti komputer, ponsel pintar, atau tablet, atau untuk operasional sehari-harinya? Ya, untuk pakai. Nah, untuk platform TIK apa saja yang paling sering gunain untuk mendukung usaha ini? Kalau buat di apa nih? Ada tablet sama handphone. Baru orderan. Nah, kalau media sosialnya ada Instagram kah, Facebook kah, dan lain-lain? Apa? Ada Instagram, X juga ada, terus TikTok, website ada, WhatsApp juga ada. Kayak semisal Tokopedia, Shopee yang gitu-gitu ada nggak? Shopee Food, GrabFood sama GoFood kita ada. Oke, saya izin melanjutkan pertanyaan yang tadi ya. Jadi saya Azul Fauzia dari Fakultas Perbankan Universitas Pajajaran. Kalau di Wings O Wings ini tuh seberapa sering sih ngegunain teknologi buat pemasaran sama promosinya? Kalau buat teknologi yang namanya teknologi gitu zaman sekarang ya, udah pasti sering lah hampir tiap hari gitu. Tiap hari ya. Oke. Kalau di sini tuh ada karyawan yang khusus yang bisa menguasai teknik ilmu komputer gitu gak? Kalau khusus nggak ada sih Kak, Oh, kalau cuman khusus ya nggak karena ada. di sini saya kebetulan pemimpinnya, kepala di sini, jadi Ya. mau tidak mau kan saya harus bisa gitu. Oh, ya, oke. Menurut A, setuju gak kalau teknik ilmu komputer itu membantu meningkatkan visibilitas di pasar ini? Ya, bagi zaman sekarang ya, Ya. bagi musim apa online aja. Online, iya. Terus selanjutnya, seberapa besar kontribusi penggunaan TIK? Misalnya kayak media sosial, terus ada e-commerce kayak Shopee gitu-gitu ya, terhadap penjualan Wings on Wings ini. Kalau di persentase mungkin sekitar 7-80% lah. Kita lebih banyak pakai yang kayak gitu sekarang. Oh, lebih banyak online jadi ya, daripada bagi dari ini. di Jatinangor kan banyak mahasiswa gitu. Kita Iya, pada males keluar ya, iya. kita beli online. Oke. Terus kalau menurut AA penggunaan TIK ini memungkinkan AA buat memungkinkan Wings on Wings ini buat menjangkau pelanggan baru di luar wilayah nggak? Itu kemungkinan besar pasti sih Kak. Pasti ya. Efektif berarti ya. Efektif banget. Terus seberapa besar peran teknik ilmu komputer dalam meningkatkan efisiensi operasional usaha Wings on Wings ini? Kayak besar, sangat besar, Itu besar banget. besar banget. Terus AA menggunakan teknologi buat mantau stok, penjualan, atau laporan keuangan nggak? Pakai, ada aplikasinya. Oh, ada aplikasi khusus gitu? Ada. Oke. Terus seberapa penting menurut AA penggunaan TIK ini dalam meningkatkan produktivitas kerja para karyawan di sini? Penting banget sih, kalau misalkan nggak ada, kita nggak akan bisa kerja soalnya. Saya Lupaya, saya izin melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilakukan barusan. Mungkin izin melanjutkan ya. Untuk A sendiri ada nggak sih menghadapi kendala dalam penggunaan teknologi ilmu komputer ini, misalnya kayak biaya atau kurangnya keterampilan gitu? Nah, kalau buat kendala mungkin salah satunya yang dari kakak seperti ini, kurangnya keterampilan. Ya mungkin karena saya basicnya bukan ke sana, jadi agak susah juga ya buat memahaminya. Gitu. Jadi lumayan sering gitu ya untuk mengalami Ya, kesulitan. lumayan sering juga. Gitu. Apalagi kalau misalkan si wifi-nya error nih tiba-tiba, jadi kita susah lah buat operasional gitu. Buat Ya, ya. ya. Oke, selanjutnya faktor apa aja sih yang menjadi hambatan utama dalam adopsi TIK di usaha Wings on Wings ini? Mungkin contohnya biaya, akses internet yang tidak memadai, mungkin sama mungkin yang kurang lebih jawabannya. Nah, akses internet sih lebihnya sana. Agak sulit akses internet. Agak sulitnya kadang si wifi-nya tiba-tiba error gitu kan. Agak nggak tahu sih, yang dia tahu ini agak beda gitu. Untuk A ini punya nggak sih dukungan atau sumber daya untuk meningkatkan keterampilan penggunaan TIK di usaha Wings on Wings ini? Mungkin ada pelatihan atau khusus bagi karyawan lain? Kayaknya sih gitu ya, biar nggak seorang bisa, yang lainnya enggak gitu, biar sama-sama bisa lah. Jadi belum ada. Nah, sampai sekarang masih belum ada.
Menurut A, seberapa besar sih pengaruh TIK terhadap keberlanjutan Wing Solution ini dalam menghadapi persaingan bisnis? Sangat besar. Lalu menurut A nih, TIK ini membantu usaha nggak sih untuk tetap kompetitif di pasar? Ya, sangat membantu. Lalu seberapa optimis penggunaan TIK dapat bersaing di pasar dalam 5 tahun ke depan? Cukup optimis ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Boleh. Menurut A, strategi apa yang dapat direncanakan untuk ke depan dalam memanfaatkan TIK untuk meningkatkan daya saing usaha Wing Solution ini khususnya? Maaf, bisa diulang? Strategi apa yang mungkin bisa direncanakan ke depannya untuk memanfaatkan teknologi komputer ini dalam meningkatkan daya saing? Contohnya mungkin meningkatkan pemasaran digital atau menerapkan teknologi manajemen bisnis. Yang pertama sih itu mungkin dari sekarang udah jalan ya. Ya. Lebih ke itu sih meningkatkan terus pemasaran digitalnya. Dan selalu mengembangkan sistem e-commerce mungkin. Kalau itu mungkin kedepannya kalau ada lagi bisa jadi sih. Mungkin ada strategi-strategi lain yang mungkin terpikirkan. Kalau strategi. Kalau di saya nih masih belum ada sih Kak. Oke, mungkin cukup sekian dari wawancara dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama.